Saya kira begini, Pak. Eh, Komentar anggota DPR RI Pak Ahmad Utusan Riau, saya melihat agak terlalu lancang memvonis karena itu kan alasan pertama adanya temuan bahwa ada indikasi korupsi dan banyak lontaran kata yang kadang menyinggung perasaan orang ramai, meminta supaya itu diberhentikan rektor karena manajemen tukang cukur, manajemen pondok. Khawatir ini akan melebar, bahwa tentu tersinggung orang tukang cukur, tersinggung orang manajemen pondok. Berapa ribu pondok di Indonesia, berapa ratus pondok di Riau. Apakah begitu manajemennya? Yang kemudian ini adalah ranah hukum. Kalau itu katakanlah orang ramai yang berkomentar, ada unsur-unsur fakta, ada aturan yang main. Kalau hukum tentu dalam undang-undang korupsi, ada undang-undang tentang ASN, jadikan tersangka baru boleh. Dan dampaknya apa? Biar fakta persidangan yang menentukan. Jadi saya harap, saya bicara secara independen sebagai lawyer, sebagai sering menjadi ahli pidana di beberapa pengadilan, dan terus terang saya juga mengajar di UIN udah lebih 10 tahun, di pasca maupun di S1 di berbagai fakultas. Dan saya pernah lawyer 10 tahun di UIN. Di UIN waktu itu ya namanya. Hanya saya ingin mengomentari bahwa bahasa itu tolong tarik balik. Pertama adalah perilaku Pak Ahmad. Ya maksud kita begini, mengakui bahwa dia adalah tim sukses. Kok setega-teganya itu? Jadi kami orang hukum tentu komentar adalah berdasarkan fakta hukum. Kalau orang ramai belum tentu ada kebenaran. Serahkanlah hukum. Saya teringat dulu ketika saya waktu wakil rektor 14 tahun yang lalu kalau tidak salah, persis sama seperti ini. Anggota DPR RI berkomentar tentang bobroknya lancang kuning. Kemudian tim ahli LIPI juga berkomentar hal yang sama. Dampaknya luar biasa. Jatuh popularitas lancang kuning, dan memang kondisi itu adalah kondisi politis. Sehingga saya merasa pegawai lancang kuning, alumni lancang kuning, wakil rektor waktu itu saya diskusi sama yayasan dan rektor, menyetujui. Maka saya gugat anggota DPR RI itu oknumnya dan tim LIPI, gugat perdata sehingga persidangan sampai pada pembuktian dan kesaksian ahli. Dihadirkanlah ahli bahasa, bahwa bahasa yang dilontarkan secara etimologi dan ahli-ahlinya ada konten yang mengandung di situ negatif. Ketika itu sedang berlangsung persidangan, saya ingat sekali Pak Rusli Zainal ketika itu jadi gubernur, ya, memberikan pemahaman kepada kami bahwa hentikanlah itu. Dia sudah minta maaf dan pertimbangan-pertimbangan politis lain dan sebagainya. Dan kami menghentikan. Waktu itu saya dengan Bapak Hasan Basri, ya, kami berdua menggugat. Saya tahu persis karena saya adalah ketua alumni dan pendiri alumni Unila. Dan saya merasa dampaknya luar biasa akibat komentar orang-orang penting di Indonesia ini. Maka Pak Ahmad, ada 3 konten negatif berdampak terhadap organisasi pondok, organisasi tukang cukur. Ini perlu ditarik kembali bahasanya. Dan kemudian secara pribadi, beliau juga tak ada tenggang rasa. Tim sukses kok tega-teganya mengatakan berhentikan secepatnya. Jadi kami harap silakanlah
berkontribusi dalam pemikiran sebagai anggota dewan. Tugas anggota dewan adalah salah satunya adalah mengawasi. Nah, mengawasi tapi tidak memponis. Saya minta sekali lagi bahwa ini perlu ditarik kembali bahasa itu sehingga dampak pendidikan di Riau ya akan bergeser nanti. Apalagi kondisi Covid hari ini jangan semakin diperparah. Dan saya tahu masjid itu memang tidak dipakai karena saya selalu sholat di sana. Memang bocor sehingga dialihkan. Bukan tidak sholat, tapi dialihkan. Kalau tidak salah ada gedung di sebelahnya. Jadi kita boleh mengatakan bahwa itu tidak digunakan, tetapi dialihkan. Memang kondisinya karena pun masjid itu memang tidak berdinding, ya. Itu adalah hasil karya rektor lama bekerja sama dengan Pemda Riau dan Kementerian Agama, dan itu bagus sekali. Sehingga perlu menjadi perhatian. Layaknya adalah masjid yang belum dibangun itu kiranya Bapak Menteri segera menyelesaikan masjid yang terbengkalai itu. Seharusnya begitu. Jadi itulah komentar saya bahwa ditarik kembali bahasa itu sehingga jangan mencederai sepihak. Kita kembali kepada hukum. Kalau ada fakta hukum silakan saja. Itu pandangan saya sebagai orang hukum.